Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Karena itu mendengarkan firman itu suatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-15, firman-Nya berkata demikian. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun problematika hidup yang kita alami, apapun tantangan hidup, apapun persoalan hidup, apapun kesulitan hidup yang kita alami, apapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun juga dalam hidup, kita berkata seperti pemazmur, tetap percaya kepada Tuhan. Hal ini jelas sekali dalam ayat 15 tadi, tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Sekalipun sang pemazmur sedang menghadapi suatu gerombolan yang berikhtiar jahat kepada dia, sekalipun dia mengalami suatu duka yang luar biasa, mengalami keluh kesah, sengsara dalam hidupnya, tetapi dia berkata, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Artinya bahwa sang pemazmur tetap percaya kepada Tuhan. Demikian juga hendaknya kita sebagai umat, sebagai orang percaya, apapun juga situasi hidup kita, apapun gelombang dalam hidup saudara dan saya, apapun badai yang menimpa hidup kita, hendaknya kita tetap percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal yang dituntut dari kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan dalam masa-masa yang sukar dan sulit. Ada 3 hal yang dituntut dari kita. Yang pertama ayat 1 sampai 6. Mulai ayat 2. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Juga dalam ayatnya yang keempat. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dalam ayatnya yang ke-6. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Di sini kita melihat bagaimana sang pemazmur menjadikan Tuhan sebagai perlindungannya, menjadikan Tuhan sebagai bukit batu dan pertahanannya. Dari sini saya melihat bahwa hal yang pertama supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, kita harus tetap berlindung pada Tuhan. Apapun persoalan hidup kita, apapun bencana, apapun niat-niat jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita harus tetap berlindung kepada Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun juga, amankah, tidak amankah, tenangkah, damaikah, gejolakkah, tidak gejolakkah, gelombangkah, tenangkah, kita harus tetap berlindung kepada Tuhan. Jangan kita berlindung pada kekuatan kita. Jangan kita berlindung pada kemampuan kita. Jangan kita berlindung kepada kedudukan kita, jabatan kita. Karena itu semua limited. Itu semua terbatas. Tapi kalau kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan itu unlimited. Yang tidak terbatas dalam menolong kita, melindungi kita dari segala ancaman ataupun bahaya apapun juga. Jadi supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, mari kita belajar untuk kita tetap berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 8 dan 9, aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang.
Coba kita perhatikan di situ di mana sang pemazmur berkata, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Di sini kita melihat bahwa supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, hal yang kedua yang dituntut dari kita adalah kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Wujud nyata kita percaya kepada Tuhan, semangat kita tidak dipengaruhi oleh kondisi kita. Wujud kita percaya kepada Tuhan, kita tidak hilang sukacita kita dalam menjalani hidup. Sekalipun ada banyak sengsara, banyak gelombang, banyak kesesakan jiwa yang kita alami, kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Jadi supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, mari kita jaga supaya kita tetap sukacita di hadapan Tuhan. Kita tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Apapun problema hidup kita, apapun kesulitan hidup kita, kita harus tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Itu wujud nyata bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita hanya kelihatan sukacita pada waktu tenang, pada waktu teduh, pada waktu tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Semua orang bisa, bahkan komunis pun bisa lakukan itu. Tapi sebagai umat, sebagai orang percaya yang tetap percaya kepada Tuhan, kita dituntut untuk kita tetap bersukacita. Apapun problema hidup yang kita alami, kita tetap bersorak-sorai, kita tetap memuji-muji Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan dengan sorak-sorai sebagai wujud sukacita kita di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat. Yang ketiga dalam ayat 10-14, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Kasihanilah aku ya Tuhan. Di sini kita melihat bahwa pemazmur tetap berserah kepada Tuhan. Jadi hal yang ketiga, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan, maka yang ketiga yang dituntut kepada kita, kita tetap berserah kepada Tuhan. Dalam keadaan kondisi apapun, kita tetap berserah kepada Tuhan saja. Dalam situasi apapun juga, dalam duka, dalam keluh kesah, dalam sengsara, dalam hal apapun juga. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk kita tetap berserah kepada Tuhan dalam doa. Kita tetap pasrah kepada Tuhan di dalam doa kita kepadanya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita menghadapi situasi-situasi yang sulit dan sukar dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ajarlah kami, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun kami ada dalam masa-masa yang sukar dan sulit dalam hidup. Ajar kami supaya kami tetap berlindung pada Tuhan. Ajar kami supaya kami tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Dan ajar kami tetap berserah kepada Tuhan di dalam doa. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mau mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan lawa, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.